Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan merecap alur sebuah film bergenre science fiction yang diadaptasi dari legenda Jepang dan sebenarnya sudah berkali-kali di-remake dengan berbagai judul. Film ini berjudul Godzilla King of the Monsters. Diproduksi pada tahun 2019, film ini mengisahkan tentang pertarungan hidup mati antara Godzilla dengan Ghidorah yang memperebutkan posisi sebagai monster dunia. Film ini berawal ketika seorang dokter bernama Emma Russell yang bekerja di Monarch, pusat penelitian Titan atau monster bernama Mothra, bersama rekan-rekannya sempat mengalami gagal sistem pertahanan. Hal tersebut sempat membuat keadaan genting karena Mothra menjadi lepas kendali. Beruntungnya, Dr. Emma mampu menenangkan Mothra menggunakan sebuah alat yang bernama Orca. Alat ciptanya ini dapat memancarkan frekuensi penenang dan pengendali monster. Secara tiba-tiba datanglah sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Alan dan langsung menembakkan senjatanya secara membabi buta dan kemudian membawa Dr. Emma beserta alat itu. Mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan dan penculikan oleh kelompok teroris, maka Dr. Vivian dan Dr. Serizawa berusaha menyelamatkan Emma dan anaknya yang diculik dengan bekerjasama dengan mantan suami Emma yaitu Mark Russell. Mereka menilai bahwa merekalah satu-satunya orang yang dapat melacak alat Orca itu dan Emma serta anaknya karena alat itu adalah ciptaan bersama Dr. Emma. Di sisi lain, Dr. Emma dan anaknya dibawa oleh para teroris itu menuju situs di Antartika yang merupakan tempat penelitian seekor monster yang belum diketahui identitasnya. Maka dari itu, monster tersebut dinamai Monster Zero. Mereka bermaksud untuk membangkitkan Monster Zero yang sedang berhibernasi di dalam dinginnya es Antartika dengan meledakkan es dan memanfaatkan alat Orca ciptaan Emma. Mark Russell dengan intuisinya menginstruksikan tim Monarch untuk melacak keberadaan Godzilla dan secara kebetulan arah dari jalur jejaknya mengarah ke Antartika di mana Emma dan para teroris sedang berusaha membangkitkan Monster Zero. Mereka segera pergi ke Antartika menggunakan pesawat USS Argo. Di perjalanan mereka menjelaskan bahwa yang ada di Antartika adalah salah satu monster kuat yang mungkin menjadi pesaing Godzilla, namun belum jelas mengenai informasi lengkapnya, sehingga mereka menyebutnya dengan Monster Zero. Setibanya di pos penelitian Antartika, mereka disambut oleh serangan teroris itu. Terjadi pertarungan, tembak-menembak antara tim Monarch dan para teroris. Mark yang sempat merasa akan mendapatkan Emma dan Madison kembali dari teroris tersebut ternyata mendapatkan kenyataan yang berbeda. Emma dan Madison lebih memilih bersama para teroris untuk membangkitkan Monster Zero. Emma segera menekan pemicu bom yang telah ditanam di dalam es yang menyebabkan bebasnya Monster Zero. Lalu Emma juga segera membangkitkan Monster Zero menggunakan Orca. Monster Zero pun bangkit dari tidur panjangnya di dalam dinginnya es Antartika. Dia adalah monster berwujud naga berkepala 3 dan sanggup mengeluarkan aliran listrik yang mengerikan. Tak lama dari bangkitnya Monster Zero, datanglah Godzilla yang memang sedang mencari Monster Zero karena dianggap sebagai ancaman bagi keberadaan para Titan atau monster. Terjadi pertarungan luar biasa antara kedua monster itu. Mereka saling serang, Godzilla mengeluarkan serangan lasernya dengan secara bersamaan Monster Zero juga mengeluarkan serangan listriknya yang membuat Godzilla terjatuh dalam jurang. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Mark dan timnya beruntung diselamatkan oleh tembakan pesawat tempur yang tepat mengenai Monster Zero. Saat Monster Zero sudah mulai terpojok, Godzilla bangkit, kembali berusaha untuk menyerang Monster Zero, namun Monster Zero segera terbang dan menyelamatkan dirinya. Mark yang melanjutkan pelecakan Monster Zero akhirnya dihubungi oleh Emma. Dia menjelaskan mengapa ia membantu para teroris dan berusaha membangkitkan semua monster di penjuru dunia, yaitu untuk menyembuhkan bumi yang penuh dengan kerusakan kemudian menyeimbangkannya kembali. Dan caranya adalah menggunakan para monster di seluruh dunia. Menindaklanjuti perbuatannya, Emma dan para teroris menuju Meksiko untuk mendatangi sebuah tempat penelitian yang berada di sebuah gunung berapi. Di sana mereka membangkitkan seekor lagi monster berwujud burung raksasa yang punya sayap api bernama Rodan. Mengetahui hal tersebut, Mark pun mendapat ide untuk memancing Rodan agar tidak membuat banyak kerusakan. Dengan mengalihkan perhatiannya untuk mengikuti pesawat USS Argo, Rodan pun berhasil terpancing untuk mengikuti pesawat itu dan secara cerdik mereka mengarahkan pada Monster Zero. Mark berharap akan terjadi pertarungan antara kedua monster tersebut yang akhirnya akan mengamankan penduduk di sekitar gunung tersebut.
Secara dramatis, terjadilah pertarungan antara Monster Zero dan Rodan. Petir melawan lava, mereka bertarung dengan hebat di angkasa. Ternyata bukan hanya mereka berdua yang ingin melakukan pertarungan. Godzilla pun segera menyusul untuk melawan Monster Zero. Godzilla menyerang Monster Zero dan berusaha menenggelamkan ke dasar laut dengan sekuat tenaga. Sialnya, militer mengirimkan rudal yang langsung menghantam Godzilla dan Monster Zero. Rudal tersebut meledak dahsyat. Hal itu mengakibatkan Godzilla hampir mati, akan tetapi Monster Zero mampu selamat dengan segera mendeklarasikan kemenangannya atas Godzilla dengan hinggap di atas gunung berapi, diikuti tunduknya Rodan pada pemimpin monster yang baru itu. Secara bersamaan, seluruh monster di dunia mulai bangkit dan membuat kerusakan di daerah mereka masing-masing. Itu dikarenakan mereka sedang menyambut datangnya raja para monster baru, yaitu Monster Zero. Di lain tempat, tim Monarch berhasil menemukan identitas asli Monster Zero. Dia adalah makhluk legenda dari luar bumi atau alien yang memang dari dulu menjadi rival abadi Godzilla. Mereka menyebutnya Ghidorah. Mothra yang telah berevolusi menjadi monster kupu-kupu yang memancarkan cahaya secara insting sebagai ratu para monster menunjukkan tempat Godzilla yang sedang terkulai lemah akibat ledakan bom. Tidak Gilang Mark pun muncul untuk membantu mempercepat penyembuhan Godzilla menggunakan cadangan nuklir yang mereka miliki. Mereka segera menyelam menuju kota tua di dasar laut di mana Godzilla bersembunyi dan berusaha memulihkan diri memanfaatkan radiasi uranium yang terdapat di kota tua itu. Ketikanya semuanya telah siap, terdapat kabar buruk bahwa nuklir tidak bisa diledakkan menggunakan remote, tetapi harus secara manual. Dengan konyol, Dr. Serizawa mengajukan diri untuk melakukan itu karena ia merasa bahwa dirinya mempunyai hubungan erat dan hidupnya memang didedikasikan untuk Godzilla. Dr. Serizawa segera mengangkat nuklir tersebut dan mengucapkan salam perpisahan kepada Godzilla. Kemudian nuklir pun meledak dengan dahsyat dan menghancurkan seluruh kota tua. Setelah ledakan nuklir, muncullah Godzilla yang telah sembuh dan semakin kuat dengan punggungnya yang menyala-nyala. Godzilla segera pergi untuk mencari Ghidorah. Ketika Godzilla berhasil menemukan Ghidorah, maka rematch antara keduanya pun terjadi dan kali ini pertarungan akan menghasilkan hasil yang berbeda karena kekuatan Godzilla telah meningkat drastis berkat bantuan nuklir. Di luar dugaan, Godzilla malah sempat kewalahan menghadapi Ghidorah dengan serangan 3 kepalanya. Beruntungnya segera datang bantuan dari Mothra, sang kupu-kupu raksasa, membantu dengan meluncurkan jaring ke arah kepala Ghidorah. Sayangnya saat Mothra ingin melancarkan serangan mematikannya, tiba-tiba Rodan, sang burung raksasa, menyergapnya. Pertarungan antara kupu-kupu dan burung pun terjadi. Secara frontal keduanya terjatuh di atas gedung, namun saat Rodan terlihat akan menang, Mothra secara dramatis berhasil mengalahkan Rodan dengan menusukkan sengatnya ke tubuh Rodan. Melihat Godzilla yang kewalahan dan akan diserang Ghidorah, Mothra dengan kekuatan terakhirnya mengorbankan diri dengan menerima serangan Ghidorah untuk melindungi Godzilla. Keadaan genting pun berakhir. Godzilla sempat dibuat tak berdaya oleh Ghidorah yang melilit dan berusaha menyerap energi dari tubuhnya. Secara konyol, Dr. Emma yang merasa perlu menebus kesalahannya memancing Ghidorah menggunakan orka untuk memberikan kesempatan pada Godzilla memulihkan tenaga dan itu berhasil. Tapi sayangnya, hidupnya juga berakhir. Godzilla berhasil mengumpulkan tenaga dan mampu menciptakan serangan gelombang radiasi yang mampu membakar tubuh Ghidorah. Serangan Ghidorah pun sudah tidak berpengaruh terhadap Godzilla yang sudah mode full attack. Setelah melancarkan serangan radiasi yang kedua yang melenyapkan 2 kepala Ghidorah, ia segera menginjak dan mampu meledakkan tubuh Ghidorah. Tidak sampai di situ, Godzilla juga memakan kepala terakhir Ghidorah dan membakarnya menggunakan sinar dari mulutnya yang membuat Ghidorah benar-benar menjadi butiran debu. Dengan memenangkan pertarungan melawan Ghidorah, maka status raja para monster di dunia kembali pada Godzilla. Hal ini berefek pada semua monster yang secara otomatis kembali tunduk padanya dan tatanan kembali ke semula. Perlu diketahui, di scene akhir ternyata kepala Ghidorah
belum sepenuhnya musnah. Ditambah lagi terdapat ketua teroris Alan yang tampak ingin memanfaatkan kepala Ghidorah untuk tujuan tertentu. Mungkin di seri selanjutnya akan terjadi pertarungan Godzilla melawan Ghidorah level 2. Terdapat satu hal yang bisa kita pelajari dari film ini, yaitu janganlah selalu menggunakan pengetahuan saat mengambil keputusan, karena manusia adalah makhluk terbatas. Kembalikan pada Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.